Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Mabuk dan memperkosa seorang wanita di Merauke, 3 pelaku diringkus polisi. 8 bulan disandera kelompok kriminal bersenjata, pilot Susi Air belum berhasil diselamatkan. Harga Pertamax naik sejak 1 Oktober, pengendara pun mengeluh. Polisi meringkus 3 dari 5 pelaku pemerkosaan seorang wanita di Merauke, Papua Selatan. Korban mendatangi pos polisi di Bandara Mopah, Merauke. Korban melapor telah diperkosa 5 pria mabuk di ujung landasan pacu bandara. Petugas yang langsung mendatangi lokasi tidak jauh dari kantor polisi mendapati pelaku sedang asik menenggak minuman keras di semak-semak. 3 dari pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi dan 2 lainnya berhasil melarikan diri. Korban mengaku saat itu dini hari baru saja pulang dari pesta bersama temannya dengan berboncengan sepeda motor. Di tengah jalan mereka dicegat para pelaku dan langsung diseret ke semak-semak. Ya, berdasarkan laporan dari masyarakat, kita piket fungsi dan PAWAS serta Kanit SPKT merespon. Kemudian kita mendatangi TKP yang lokasinya di daerah Payung, tepatnya di semak-semak. Kemudian kita masuk ke TKP tersebut, ternyata yang melakukan tindak pidana pemerkosaan masih berada di tempat. Menurut keterangan korban yang melakukan pemerkosaan sebanyak 5 orang, kemudian pada saat kita turun ke TKP, kita mendapatkan 3 orang dan kita sementara mengamankan di SPKT Polres Merauke. Polres Merauke saat ini tengah memburu 2 pelaku lainnya dan identitas mereka sudah diketahui. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecelakaan tunggal lalu lintas Senin kemarin terjadi di Jalan Kuala Kencana, Mimika, Papua Tengah. Minibus melaju dari Kuala Kencana menuju Mimika. Namun dalam perjalanan pengemudi mobil kehilangan kendali sehingga mobil terjun ke parit. Diduga sopir mobil dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Sopir langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Sedangkan mobil langsung ditarik dan dibawa ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Mimika. Sehingga kendali kendaranya sudah dalam parit. Pengendaranya sementara ini dalam perawatan. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Mimika sudah mengamankan kendaraannya. Untuk pengendaranya, kemudiannya nanti kami akan setelah pelajaran lain SP2 kecelakaan roda 2 laka tunggal. Untuk pengemudinya diduga minum keras sehingga terjadi kecelakaan. Dan untuk pengendaranya sendiri sementara masih dalam perawatan juga, melakukan cek. Untuk kendaraannya sudah kami amankan dan kami tunggu ini sudah baik kami minta keterangan. Kecelakaan tunggal juga dialami pengemudi sepeda motor di Jalan Cendrawasih, SP2. Pengendara juga diduga mabuk minuman keras sehingga terjatuh dari motor. Pengendara langsung dilarikan ke rumah sakit karena sempat tidak sadarkan diri. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sudah 8 bulan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens, disandera kelompok kriminal bersenjata, KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda KKB akan membebaskan pilot Susi Air selama permintaan mereka belum dikabulkan. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Ishak Pangemanan mengatakan aparat dan Pemkab menduga sudah melakukan berbagai upaya namun belum membuahkan hasil. TNI tetap mengutamakan perundingan damai agar warga Selandia Baru tersebut bisa dibebaskan dengan selamat tanpa menimbulkan korban jiwa maupun terluka. Pilot kita masih mengedepankan negosiasi, ya. Jadi masih tetap negosiasi menjadi pilihan karena kita bisa melaksanakan operasi tempur, gitu ya. Tetapi kita tidak mau ada korban-korban yang tidak perlu lagi. Gitu ya. Kita lebih memilih
Kalau memang kita bisa selesaikan dengan jalan yang damai, ya kita selesaikan dengan jalan damai, dengan negosiasi. Tapi juga kalau memang negosiasi juga mereka tidak mau juga welcome dengan itu, ya apa boleh buat, gitu ya. Kita akan gelar operasi represif, penegakan hukum, ya. Kami membantu Polri penegakan hukum. Ya, TNI di Papua ini kita mendukung penegakan hukum. Namun mantan Danrem 172 Praja Wirayakti ini mengatakan perundingan dengan KKB tidak dibatasi dengan waktu dan setiap saat TNI siap berkomunikasi dengan KKB. Sebelumnya KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandera pilot Susi Air 7 Februari lalu. KKB akan membebaskan sandera asalkan pemerintah Indonesia memenuhi tuntutan mereka berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hendra melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Situasi di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan saat ini berangsur normal pasca teror dan pembakaran yang dilakukan KKB pekan lalu. Bandara Oksibil sudah terlihat normal, lalu lintas dan jadwal penerbangan sudah kembali seperti sedia kala. Pesawat Trigana Air yang merupakan satu-satunya maskapai yang melayani penumpang juga sudah beroperasi. Pesawat sudah beroperasi 4 kali, yakni 1 kali mengangkut penumpang dan 3 kali mengangkut kargo. Terbesar dalam hal ini ATR, jenis ATR yang diiniin oleh Trigana, yang dilayani oleh Trigana untuk mulai beroperasi, seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini sudah terrealisasi dengan adanya penerbangan penumpang 1 kali dan untuk barangnya 3 kali, 3 flight, seperti itu. Harapannya ke depan agar sekiranya dapat diikuti oleh operator-operator yang lainnya, seperti itu. Sebelumnya, TNI Polri dan PMK Pegunungan Bintang menggelar rapat dengan pengelola bandara dan sepakat pelayanan penerbangan di Oksibil tetap berjalan seperti biasa dan aparat keamanan menjamin keamanan di Oksibil. Selain bandara, aktivitas perkantoran, perbankan, pasar dan sekolah hingga rumah sakit sudah normal melayani masyarakat. TNI dan Polri meminta masyarakat ikut membantu aparat menjaga keamanan dan situasi di Oksibil. Tapi setelah beberapa hari ini situasi sudah kembali normal dan aktivitas masyarakat sudah berjalan dengan baik dan insya Allah ke depan kita akan terus menjaga situasi Kamtibmas. Insya Allah saya didampingi Kapolres Pegunungan Bintang akan terus menjaga situasi ini terus dalam situasi yang kondusif. Sebelumnya, Satuan Tugas Damai Kartens baku tembak dengan KKB yang telah membakar sekolah dan kios sehingga warga ketakutan. Arthur melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Tenaga kerja honorer di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, kembali berunjuk rasa Senin kemarin. Mereka mendatangi kantor DPRD Kepulauan Yapen memprotes pengangkatan calon pegawai pemerintah Kepulauan Yapen. Para pengunjuk rasa mengklaim pengangkatan aparatur sipil negara saat ini dipenuhi kecurangan. Mereka mengaku kecewa karena banyak tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi belum juga diangkat menjadi pegawai tetap di pemerintahan, sementara yang baru masuk sudah diangkat menjadi pegawai tetap. Kami menilai bahwa perlu adanya revisi kembali agar dapat memberikan rasa adil kepada para honorer yang dengan keahlian khusus, yakni tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan formasi umum lainnya yang telah lama mengabdi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kedatangan pengunjuk rasa diterima Wakil Ketua 2 DPRD Kepulauan Yapen, Fredolin Warkawani. Ia berjanji akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan. Sebagai pimpinan dan anggota DPRD, pada hari ini kami juga merasa prihatin. Dan hari ini Bapak Ibu akan menyampaikan kepada DPRD sebagai representasi suara rakyat. Hari ini kami juga akan menyatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa aspirasi ini akan kami tidak lanjuti dengan tentunya mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di DPRD. Oleh sebab itu kami berharap Bapak Ibu bersabar. Sebelumnya, pemerintah daerah Kepulauan Yapen mengumumkan pengangkatan 596 tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Para tenaga honorer berharap pemerintah daerah memperhatikan nasib mereka yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun di instansi pemerintahan ataupun pelayanan publik. Herman Beta melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Pemerintah kembali menaikkan harga bahan bakar non-subsidi sejak 1 Oktober 2023. Salah satunya Pertamax naik dari Rp13.600 menjadi Rp14.300 per liter. Kenaikan BBM non-subsidi ini tentu menuai reaksi masyarakat. Mereka keberatan dengan kenaikan harga BBM non-subsidi karena semakin memberatkan beban ekonomi. Nah, kalau untuk Bapak sendiri berat gitu Pak? Ya lumayan sih. Lumayan ya? Iya. Pak, sehari biasa dapat pakai berapa liter Pertamaxnya Pak? Ya saya isi full tank berapa ya? 35.000 ya. Nah, itu berapa hari pakainya Pak? Itu 2 hari sekali. 2 hari sekali ya? Bagaimana Ibu menanggapi harga kenaikan ini Bu? Berat lah. Ya, berat ya Bu ya? Sehari bisa pakai berapa liter Bu Pertamax? Kalau sehari bisa seminggu bisa 2 kali. 2 kali ya, ngisinya full tanki Bu ya? Berat juga Bu ya? Kendati harga BBM non-subsidi naik, volume penjualan Pertamax di SPBU Ahmad Yani juga naik dari 800 liter per hari menjadi 1.000 liter per hari. Pertamax berapa sekarang harganya Pak? Sudah 14.300. Dari harga berapa itu? Dari 13.600. 600 ya. Berlakunya mulai kapan nih Pak Albert? Mulai tanggal 1 pukul 00 malam. Malamnya. Nah, untuk minat warga untuk membeli Pertamax di tempat Bapak ini seperti apa sekarang Pak? Nah, kalau di tempat saya mulai dari kenaikan, sebelum ada kenaikan juga pelanggannya masih seperti biasa. Tapi kalau untuk peningkatan penjualan Pertamax dari yang 800 sampai sekarang sudah bisa 100 karena 1.000 ya? 1.000. Nah, karena itu dari pelanggan itu kalau macam antrinya terlalu lama untuk mendapatkan Pertalite, kebanyakan orang mengambil Pertamax. Peningkatan volume penjualan Pertamax disebabkan warga enggan antre lama membeli Pertalite. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga bahan pokok di Mimika, Papua Tengah masih belum stabil. Hasil pantauan di Pasar Sentral Mimika Senin kemarin, harga cabai kecil kembali naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai merah Rp80.000 per kilogram, namun karena pasokan terbatas, harga menjadi naik. Sedangkan harga cabai rawit juga naik sekitar Rp5.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai merah besar sejauh ini masih stabil di harga Rp75.000 per kilogram. Terbatasnya pasokan cabai dari luar Mimika menjadi penyebab harga sebagian jenis cabai mengalami kenaikan. Ya, ini cabai lokal dari SP. SP berapa Mas? SP 6 sama SP 5. Kena berapa sekarang cabai lokal? Cabai lokal 85 penjualan di pasar. 85 90. Memang sementara naik ya? Iya, sementara naik karena kan lokal posisi saat ini kan kurang. Terus kiriman juga tidak ada pesawat Hercules kan. Biasanya yang menopang tim itu kan dari luar, barang-barang dari luar begitu. Cabai keriting sama, cabai kecil, cabai keriting, cabai besar itu sama. Harganya? Iya, harganya hampir sama, paling beda 5.000. Kalau keriting sekarang 70, 80 lah, kisaran segitu. Jadi kalau misalnya nggak ada kiriman ya tetap lokal naik. Terhambatnya pasokan cabai dari Manado, Sulawesi Utara disebabkan kapal pengangkut sedang naik dok atau dalam perbaikan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Papua memiliki batik khas yang berbeda dengan batik pada umumnya dari Jawa. Batik yang dikenakan SMK Negeri 2 Merauke bercorak flora dan fauna. Corak inilah yang menjadi ciri khas batik Papua yang saat ini banyak diminati warga dari luar Papua. Senin kemarin, murid-murid di sekolah ini dengan bangga mengenakan batik Papua dalam rangka Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober. Hari ini kamu tahu hari apa? Hari batik. Hari batik. Nah sekarang kamu pakai busana apa ini, batik ya? Iya. Batik. Ini ciri khasnya apa batiknya nih? Ciri khas Papua. Papua. Nah ciri khas Papua itu apa saja yang ada dalam batik ini?
fauna. Fauna ya. Tumbuhan flora juga ada. Iya. Oke. Kamu bangga enggak jadi gunakan batik Papua? Bangga sekali. Bangga sekali. Iya. Apa? Hari Batik Nasional. Sekarang kamu pakai batik apa ini? Batik Papua. Papua. Itu kombinasinya apa yang ada di situ? Ada burung, tifa, itu saja. Itu saja. Iya. Kamu bangga enggak gunakan batik Papua? Bangga. Bangga ya. Hari apa, Sarah? Hari Batik. Hari batik. Ini kamu sementara gunakan batik apa? Batik Papua. Nah, ciri khas apa yang ada di batik Papua yang kau pakai ini? Ada burung cendrawasih sama tifa. Tifa. Kau bangga enggak gunakan batik Papua? Sangat bangga Sangat. sekali. Hari ini merupakan Hari Batik Nasional, sehingga kami segenap Dewan Guru di SMK Negeri 2 Pariwisata menganjurkan untuk peserta didiknya dari kelas 10, 11, 12 menggunakan batik nasional sebagai wujud cinta dan kebanggaan sebagai rakyat Indonesia. Inilah sumbangsi dari peserta didik di ujung timur Merauke, Papua Selatan sebagai provinsi yang terbaru. Biasanya corak batik Papua bergambar burung cendrawasih, kasuari, atau kura-kura. Corak ini paling populer dan disukai masyarakat. Selain itu ada juga corak alat musik tifa, anggrek, dan berbagai jenis flora lainnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pelaksanaan pemilu tersisa beberapa bulan. Pengurus partai politik mulai sibuk memperkenalkan calonnya agar bisa terpilih menjadi anggota legislatif. Kadang berbagai cara digunakan para caleg dan parpol mencari dukungan dari warga. Untuk mencegah konflik dan tidak terjadi pelanggaran kampanye, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Merauke meminta pengurus partai politik dan tim sukses para calon legislatif tidak menggunakan masjid maupun musola sebagai tempat kampanye. Agar hendaknya kita di dalam era tahun politik ini kita jadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan suasana ukhuwah, khususnya ukhuwah Islamiyah, sehingga sarana-sarana yang sering kita gunakan untuk menyampaikan hal-hal yang berbau politik, khususnya politik praktis, maka hendaknya kita berhati-hati dan waspada di dalam membicarakan hal-hal seperti ini yang dampaknya akan menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, terutama kita di tempat-tempat ibadah atau di masjid-masjid, di musalla. Sementara itu, Bawaslu Merauke meminta partai politik untuk tidak curi start melakukan kampanye sebelum waktu yang ditentukan. Saat ini, tim sukses dan parpol tertentu melakukan kampanye terselubung. Dan Bawaslu akan menindak tegas parpol yang kedapatan melanggar undang-undang pemilu. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pelaksanaan kampanye, sebenarnya untuk tahap ini belum masanya kampanye. Seharusnya kampanye itu per 24 November 2023. Jadi diharapkan kepada partai-partai politik untuk melakukan sosialisasi itu di internal saja. Yang harus digarisbawahi bahwa tahapan sekarang itu proses sosialisasi itu hanya di internal. Hal-hal di luar itu kan tidak boleh dilakukan. Sesuai jadwal yang ditentukan KPU, kampanye akan dimulai pada tanggal 23 November mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.